والصيام والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فضل بعض الشهور الأيام وجعل شهر رمضان من الشهور الأيام وأيامه من الأيام الكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الرسول رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kalau kita flashback ke belakang, barangkali tahun yang lalu kita masih bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bisa suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, barangkali tetangga kita. Tapi hari ini mereka sudah lebih dulu meninggalkan kita dan mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema 5 tipe orang yang beruntung di bulan Ramadan. Pada dasarnya orang yang bertemu bulan Ramadan itu karena 2 keadaan. Yang pertama, orang tersebut dianggap belum cukup amal solehnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Atau orang tersebut masih bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan sehingga bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali orang tersebut ingin Allah tinggikan derajat kemuliaannya karena setiap kali bulan Ramadan dia selalu mengisinya dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin alladzina amanu wa amilus solihati ma'tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang beriman dan beramal soleh bagi mereka keberuntungan dan tempat kembali yang baik. Hadirin yang Allah muliakan, di awal kami sudah menyampaikan 5 tipe orang beruntung di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang beruntung di bulan Ramadan itu adalah orang yang mengetahui keutamaan dan nilai bulan Ramadan. Bagi mereka, bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang beruntung di bulan Ramadan itu adalah orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya perutnya yang menahan lapar, akan tetapi jiwa dan badannya juga dipaksa untuk bertahan, dipaksa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menahan matanya agar tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menahan telinganya agar tidak mendengarkan sesuatu yang tidak halal baginya, atau menahan lisannya dari berkata-kata kotor, dusta, bergosip, dan hal-hal yang buruk lainnya. Janganlah sampai kita orang yang disindir oleh sabda Rasulullah SAW, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan
haus dan dahaga saja, lapar dan dahaga saja. Dan berapa banyak orang yang berdiri untuk sholat tapi tidak mendapatkan bagian darinya kecuali hanya begadang saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang mendapatkan hikmah dari ibadah puasa. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan kami yakin ibu bapak sudah sangat familiar dengan ayat ini karena sudah sering dibacakan oleh para khatib. Hafalnya ibu bapak ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi hikmahnya adalah takwa. Imam Al-Bagawi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan mudah-mudahan kalian bertakwa karena puasa. Sebab puasa itu adalah wasilah atau sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan hanya puasa yang bisa menahan nafsu dan mengalahkan syahwat. Kemudian yang keempat, ibu bapak semuanya, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang bermujahadah dalam siam dan qiyam, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, apalagi sudah mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia semakin bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ada sebuah ungkapan dalam syarat, idza sholatil bidayatu hasunatil nihayatu. Apabila awal permulaannya benar, maka akhirnya dia akan baik. Hadirin yang Allah muliakan, orang yang berpuasa senantiasa meningkatkan amalnya baik di awal bulan Ramadan maupun di pertengahannya, sehingga di akhir bulan Ramadan dia mempunyai spirit, mempunyai kekuatan untuk lebih baik dalam beribadahnya. Bunda Aisyah istri Rasulullah SAW mengatakan, apa sih yang Rasulullah lakukan ketika sudah mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahal asr ayul asrul akhir min Ramadan sadda min zawruhu wa ahla lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia mengencangkan ikat sarungnya. Maksudnya dikencangkan itu berarti dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya. Hadirin yang Allah muliakan, demikianlah Rasulullah SAW meneladankan kepada kita bagaimana mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan meninggalkan urusan duniawi untuk sementara waktu. Kemudian yang terakhir, ibu bapak semuanya, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak
dan yang batil. Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan atau menjelaskan Allah menyanjung bulan puasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seluruh umat muslim untuk menuju kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, insya Allah akan selamat hidupnya. Dan orang yang mengabaikannya, insya Allah lambat laun juga akan menemui kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada sahabatnya. Hadirin yang Allah muliakan, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.